Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati segenap jajaran pengurus Umariyah beserta bawahannya, dalam hal ini pengurus inti Umariyah, mulai dari ketua Umariyah, wakil ketua, sekretaris beserta bendahara, peserta seminar pengokohan akidah dari beberapa tingkatan yang kami hormati dan kami takdimi. Puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, nikmat, hidayah serta maunahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Amin ya rabb. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam kegelapan menuju alam yang terang menerang dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Langsung saja untuk lebih menghemat waktu, kami sebagai pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan rentetan acara yang akan kita gelar pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, disusul kemudian sambutan. Acara yang ketiga yaitu acara inti pada siang hari ini, yaitu seminar pengokohan akidah dengan tajuk menerapkan sikap Ahlus Sunnah terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Acara yang keempat adalah doa, dan acara yang terakhir adalah pemberian ijazah. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara yang akan kita gelar pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala kulli din sholihah wa ala mana wa salafuna sholih bijahi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bijahi masyayikh sidogiri awalan wa akhiran syai'un lillahi lana wa lamul Fatihah. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan, yang hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kajian Ilmiah sekaligus Kepala Bidang Media dan Pengembangan Literasi Umariyah, yang terhormat Ustaz Badrul Tamam, kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus inti Umariyah, Ketua Umariyah Mas Muhammad Jibril W, Wakil Ketua Umariyah Mas Fakhrul Razi Hasani yang insyaallah akan datang sebentar lagi, Sekretaris Umariyah Ustadz Aidul Hikmah, dan Bendahara Umariyah Ustadz Nawawi. Kepada teman-teman Umariyah yang kebetulan hadir dan juga kepada peserta seminar pengokohan akidah dengan tajuk menerapkan sikap Ahlus Sunnah pada ayat-ayat mutasyabihat. Terima kasih sudah hadir semuanya. Pertama-tama begini, ini mungkin dari teman-teman, saya selaku ketua panitia juga sebagai kepala bidang di Umariyah ini ingin menjelaskan kenapa atau apa sebenarnya di belakang acara ini. Acara ini sebenarnya merupakan acara sifatnya itu setengah tahunan Umariyah, yang sebenarnya itu biasanya dari tahun-tahun sebelumnya hanya mencakup teman-teman Umariyah saja atau anggota Umariyah. Umariyah apa Umariyah? Sampai kalau lihat di belakang, di cover belakang itu ada Umariyah 1436. Kemudian ada sub logo daripada Umariyah, yaitu bidang itu Allah Akbar. Itu ada kesalahan sepertinya. Harusnya itu di dalam ya. Di dalam itu diterbitkan oleh
bidang kajian ilmiah. Nah, Umariyah ini adalah kelompok belajar ya yang didirikan asasahu gitu ya. Diusisa pada tahun 1436 Hijriah oleh beliau Mas Muhammad Dibrilwe. Ini kemudian menjadi wadah teman-teman beliau selama selama ini mulai dari tahun 1436 Hijriah sampai sekarang. Nah, di bawah ada beberapa bidang, ada bidang media dan pengembangan literasi, ada bidang kajian ilmiah, ada bidang gerak batin dan bakti sosial. Nah, sekarang acara ini dihandle oleh bidang kajian ilmiah yang kebetulan kepalanya adalah saya. Nah, apa tujuan diadakan acara ini? Ya sebenarnya niat utama awal itu ya untuk Umariyah sendiri, yaitu untuk anggota Umariyah sendiri. Kemudian karena ini dipandang baik untuk kemudian dibuka untuk umum, yaitu teman-teman sanawiyah dan PK takhusus, akhirnya dari kebijakan ketua itu ingin membukanya untuk umum, dan alhamdulillah berjalan lancar. Sementara ini berjalan lancar ya, dan semoga terus berjalan sampai nanti selesainya acara. Kalau itu ya cuman yang ingin saya sampaikan tentang seminar ini. Nanti saya takut bertanya-tanya, sebenarnya dari mana? Apa dari pondok atau dari instansi mana? Maka jawabannya ini dari Umariyah. Umariyah adalah kelompok belajar tadi yang saya jelaskan tadi itu, yang membawahi atau yang dihandle oleh salah satu bidang bawahan Umariyah, yaitu bidang kajian ilmiah. Nah, kemudian saya ingin berterima kasih kepada kehadiran teman-teman sekalian ya, para anggota seminar pengokohan akidah, dan juga kami ingin meminta maaf bila ada beberapa yang mungkin kurang memuaskan di hati antum sekalian, baik itu dari segi konsumsi, tempat, ataupun yang lainnya. Tidak ada yang bisa kami sampaikan atau tidak bisa kami berikan lebih dari ini. Ini kami sudah berjuang sebisa mungkin agar memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Nah, demikian, tidak usah panjang-panjang karena nanti acara intinya di seminar. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara berikutnya, yaitu acara inti pada siang hari ini, yaitu seminar pengokohan akidah dengan tema menerapkan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Untuk membimbing jalannya acara, kepada moderator kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum lagi maratan tsaniyah, tidak apa-apa. Karena saya di sini juga selaku moderator seminarnya. Tolong agak santai ya, tidak usah terlalu tegang. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Kita akan belajar hal yang sebenarnya cukup rumit, cuma nanti akan disederhanakan. Ya, sekiranya kita semua bisa mengerti dengan menjadi pembuka bagi kita terhadap pemahaman ayat mutasyabihat. Begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat." Dari ayat ini kemudian para ulama itu menyimpulkan bahwa ayat Al-Qur'an itu klasifikasi menjadi dua, yaitu ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Terlepas daripada ta'rif yang begitu banyak ulama mendefinisikan ayat mutasyabihat ini, kemudian juga ulama lain mendefinisikan lain tentang ayat muhkamat, begitu juga ayat mutasyabihat. Maka sebenarnya yang harus kita pahami atau kita lihat dari fenomena sejarah yang ada, bahwa ayat mutasyabihat itu menjadi ayat yang kemudian cukup sensitif untuk kita sikapi. Kenapa saya katakan sensitif? Karena kita salah sedikit saja dalam menyikapi ayat mutasyabihat, kemudian kita akan menyempal sendiri dari ajaran agama Islam. Kalau kita tarik ke belakang sejarah ke belakang, ada kelompok Mujassimah. Mujassimah ini bisa kita katakan gagal dalam menyikapi ayat mutasyabihat, sehingga oleh ulama dikategorikan sebagai, kalau sampai menyamakan dengan tajsim dengan ajsadina sama dengan jasad kita, maka hukumnya kafir. Nah, mereka terjebak kemudian dalam pemahaman itu, akhirnya mereka menyempal dengan tersendiri dari ajaran agama Islam. Penyebabnya adalah mereka salah sikap terhadap ayat mutasyabihat. Mereka ketika berhadapan dengan ayat
yadullah fauqa aydihim, mereka mengartikan bahwa Allah punya tangan, tangan Allah ada di atas tangan-tangan yang lain. Kemudian ada ayat wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal itu dengan mata atau penglihatan saya. Nah, itu oleh orang-orang mujassimah diartikan sebagai mengambil makna zahir dari Al-Qur'an, akhirnya mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki tangan, Allah itu memiliki mata. Nah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, atau kalau kita tarik sedikit ke belakang kemudian ya, itu dari Mujassimah kemudian Ibnu Taimiyah kan diserap pemikirannya oleh Wahabi tentang tajsim ini. Makanya sebenarnya yang paling mendasar kesesatan Wahabi itu ya tajsim ini. Karena mereka mengambil atau mengadopsi daripada Ibnu Taimiyah. Sudah mudar sebenarnya. Jadi tajsim Ibnu Taimiyah itu memudar, kemudian dihidupkan lagi oleh pendiri Wahabi. Walaupun sebagian tidak mengakui bahwa pendiri Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kemudian begini, Ahlus Sunnah punya sikap tersendiri dalam menghadapi ayat mutasyabihat. Ketika misalkan kita hadapi summastawa alal arsy, Allah kemudian istiwa alal arsy. Sikap apa yang harus kita ambil ketika kita berhadapan dengan ayat mutasyabihat ini yang akan kita bahas lebih panjang, yang akan disampaikan lebih panjang oleh narasumber kita Ustadz Hasin. Jadi apa sebenarnya sikap yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menyikapi ayat yang seakan-akan ini menunjukkan Allah itu tajsim? Seakan-akan Allah itu memiliki tangan, seakan-akan Allah itu memiliki mata. Bagaimana cara kita menyikapi ayat itu sehingga kita tidak menyempal sebagaimana ayat, sebagaimana firqah Mujassimah, sebagaimana Ibnu Taimiyah juga, atau juga sebagaimana para Wahabi di zaman sekarang. Nah, tanpa lama-lama mungkin ya saya terlalu panjang sepertinya, karena intinya di sini kita akan mendengar daripada pemateri. Jadi kita akan belajar bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita menghadapi ayat mutasyabihat. Apakah kita nanti menyempal daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kita salah menyikapi, atau kita nanti tetap ikut rombongan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sikap kita sama dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepada Ustadz Hasin kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi khussisa bisyafa'ati fi yaumil qiyamah wa ala alihi wa ashabil karamat, amma ba'du. Hadirin, khususnya para anggota Umariyah, pengurus Umariyah, wa nakhusus bil khusus pimpinan dari Umariyah, beliau Mas Muhammad Jibril Lawa, yang sangat kami hormati serta kami taati, peserta seminar. Alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini, bermuajahah. Semoga kita bisa memahami materi kita pada hari ini. Amin Allahumma amin. Ya, langsung saja karena sudah waktunya sudah lewat. Silakan kalian buka pada halaman 11 di situ. Halaman 11 bisa dibuka. Di situ muqaddimah. Di situ dijelaskan bahwasanya untuk kita memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan benar, untuk kita bisa paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan benar, itu membutuhkan dua pilar. Artinya dua fan pokok untuk kita bisa paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan benar. Makanya tidak bisa kita memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan benar kalau kita hanya memakai akal saja. Tidak bisa. Tidak bisa kita memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan benar kalau kita hanya berpegang pada zahirnya nas-nas Al-Quran dan hadis saja. Jadi menurut Imam Ghazali di sini harus beriringan. Artinya ketika kita ingin paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan benar, maka akal dan nakal
nas-nas Al-Quran dan hadis itu harus beriringan, tidak boleh berpisah. Demikian. Makanya banyak ulama-ulama, banyak masalah orang-orang terdahulu yang memahami akidah tanpa melalui nas Al-Quran. Memahami akidah hanya memakai akal saja. Memahami akidah hanya memakai nas-nas saja, meninggalkan akal. Seperti yang terjadi pada falasifah. Falasifah berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Zatul Aliyah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi illat daripada adanya alam. Sehingga falasifah berpendapat bahwasanya alam itu kidam sebagaimana kidamnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sesat. Kenapa kok sesat? Tiada lain. Kesesatan daripada falasifah dikarenakan falasifah hanya fokus pada akalnya saja, meninggalkan nas-nas Quran dan hadis, sehingga falasifah menafikan qidam, kudrat, menafikan kudrat pada Allah Subhanahu wa taala, menafikan iradat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mewujudkan Allah Subhanahu adanya alam itu murni karena zatul aliyahnya. Jadi ijatul zat kalau kata Dasuki. Yes. Yang kedua ada taksinul akli yang terjadi pada Barohimah. Barohimah juga hanya fokus pada akalnya saja. Jadi Barohimah fokus pada akal, meninggalkan nas-nas Quran dan hadis. Apa Barohimah pendapatnya? Barohimah berpendapat bahwasanya ya Barohimah dan Mu'tazilah di situ berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib mura'atul aslah wassalah. Artinya wajib membuat suatu yang menakdirkan suatu yang baik dan yang lebih baik untuk makhluknya. Sehingga kalau misalnya kita teliti daripada pendapat tersebut jelas kebatilannya. Dari mana? Banyak dari keadaan makhluk, ada yang sakit, ya kan? Ada yang sakit, ada yang buta. Andaikan Allah Subhanahu wa taala wajib menakdirkan suatu yang baik pada makhluknya, maka tidak akan ada keburukan pada makhluknya. Toh nyatanya pedes coba, ya kan? Badai genteng, badai pentek, badai teki, kan demikian. Itu membuktikan bahwasanya Allah Ta'ala menakdirkan suatu pada makhluknya murni atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang menjadi genteng, menakdirkan orang menjadi menjadi genteng, tampan, putih dan lain-lain. Orang ditakdirkan menjadi sakit, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, contoh orang-orang yang hanya memakai akal saja, ada di situ Tabi'in. Ada Qadariyah. Tabi'in berpendapat bahwasanya api bisa memanaskan murni karena watak api sendiri. Artinya wataknya api itu memang panas tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata Dasuki dijelaskan di dalam kitab Ummul Barin, dijelaskan bahwasanya laisa fi'lun li ghairihi. Tidak ada pekerjaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah tidak mempunyai pekerjaan. Tidak boleh dikatakan laisa fi'lun kamisli. Kalau menurut Tabi'in di sini bahwasanya api memanaskan murni karena watak api sendiri tanpa campur tangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian berarti selain Allah ada yang mempunyai kelakuan, pekerjaan. Api pekerjaannya memanaskan. Nah, seperti itu batal. Akidah yang seperti itu batal. Kenapa kok batal? Tiada lain. Karena hanya menggunakan akal, mengandalkan akal, meninggalkan nas-nas Quran dan hadis. Ada Qadariyah. Qadariyah berpendapat bahwasanya makhluk itu mempunyai kekuatan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kekuatan tersebut makhluk bisa bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang membuat sepeda motor, habis itu terserah orang yang memakai. Nah, seperti itu batal akidahnya. Akidah seperti itu batal. Kenapa kok sampai batal? Karena hanya menggunakan akal tanpa menggunakan nas-nas Al-Quran dan hadis. Ada yang terlalu fokus pada nas-nas Quran dan hadis tanpa melalui akal. Seperti yang terjadi pada Mujassimah, ada yang terjadi pada Hasyawiyah. Mujassimah berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjisim. Itu kata Mujassimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjisim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjisim. Kenapa demikian? Amalan biqaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam, karena mengamalkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Yadullahu fawqa aydihim dan lain-lain. Walitusna 'ala aini, seperti bagaimana? Walitusna al-fulk
tadi? Wasna'il fulka bi'ayunina. Jadi dari pendapat dari hadis dan ayat-ayat itu, Mu'tazilah berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjisim. Demikian batal. Kenapa kok batal? Karena mereka hanya memakai akal, hanya memakai nas-nas Quran dan hadis saja tanpa menggunakan akal. Maka dari itu kata Imam Ghazali di situ, akal dan nas Quran dan hadis tersebut harus beriringan. Akal dan nakal harus beriringan, tidak boleh berpisah. Maka Imam Habib Umar bin Hafid mengatakan al-aqlus salim yahdi ilal khaliqil azim. Akal yang selamat, dengan artian akal yang selamat itu akal yang beriringan dengan Al-Qur'an dan hadis. Yahdi ilal khaliqil azim. Yahdi ilal khaliqil azim. Itu akal yang salim. Yes. Selanjutnya di situ Allah Subhanahu wa taala bisa dipaham ya tadi ya. Bisa dipaham. Kecepatan apa gimana? Terlalu cepat. Oh, pas, alhamdulillah. Yes. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hunna ummul qira'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua bagian. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Ai idahud dalalah. Kalau disebutkan dalam dalam tafsir jalannya, muhkam itu idahud dalalah. Mutasyabih la yafhamu ma'naha. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Namun masalah definisi atau takrif daripada ayat muhkam dan mutasyabih, ulama berbeda pendapat. Banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama masalah takrif daripada ayat muhkam. Apa itu ayat muhkam? Banyak perbedaan. Apa itu ayat mutasyabih? Banyak ulama berbeda pendapat. Namun di sini dikutip daripada Imam At-Tibi, untuk sementara nanti jelaskan di belakang. Di situ Imam At-Tibi dan Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaibnya menjelaskan, ketemu dah? Yes, menjelaskan bahwasanya ayat muhkam adalah ayat yang jelas pengarahan maknanya. Jadi yang jelas pengarahan maknanya disebut ayat muhkam. Sebagaimana yang tadi saya berjalan mengatakan ai idahud dalalah. Jelas pengarahan maknanya. Yang jelas pengarahan maknanya. Adapun ayat-ayat mutasyabih, ayat yang tidak jelas pengarahan maknanya. La yafhamu ma'naha, la yafhamu ma'naha biasa bi dhawahiriha. Jadi maknanya tidak bisa dibaca. Maknaha ishtibah. Fi maknaha ishtibah wal tibas bihasabi dhawahiriha. Dalam maknanya ayat-ayat mutasyabih tersebut termengandung tasbih meninjau daripada zahirnya makna ayat tersebut. Contoh daripada ayat muhkam di situ dijelaskan. Contoh daripada ayat muhkam ada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwasanya Allah itu al-ahad. Allah zat al-ahad, zat yang maha satu. Jelas apa tidak? Bisa dimengerti? Yes. Apa kandungan daripada al-ahad? Itu menunjukkan, kata Imam Ar-Razi, al-ahad itu dalun ala anna Allah ta'ala laysa bijismin. Jadi al-ahad itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Li'anna al-jismah aqalluhu, ya, karena jisim itu pasti paling sedikit dari dua jauhar. Jadi kalau dua jauhar bukan al-ahad. Allah al-ahad. Allah al-ahad bukan jisim. Karena jisim bukan ahad. Jelas? Itu penunjukan daripada al-ahad. Jadi qul huwallahu ahad, jelas kan? Kalau jelas berarti mutasyabih. Muhkam mutasyabih. Muhkam. Yang kedua, walam yakul Allahus samad. Allahus samad. Allah Allah zat yang dimaksud, yang dituju dalam semua hajat, jelas kan? Allahus samad, jelas maknanya kan? Jelas, pengarahan maknanya jelas. Bahwasanya Allah yang dituju dalam semua hajat. Kalau jelas berarti
muhkam. Muhkam. Wis. Ada contoh lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surat Al-Ikhlas juga, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahir. Berarti Allah tidak mempunyai anak dan tidak diperanak. Jelas. Berarti muhkam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Jelas kan? Maka tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bukan jisim, karena kalau jisim berarti ada yang sama. Kita jisim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir fala syabiha lahu wala nadhira. Maka dari itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syabih, tidak ada serupanya bagi Allah Subhanahu, tidak ada serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada bandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dipahami dari situ, ya, dalalahnya dipahami dari situ bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berjihah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berjihah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, dan tidak di depan, tidak di belakang. Demikian. Jelas? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan suatu apapun. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah mukhalafatun lil hawadisi. Jelas kan? Berarti laisa kamitslihi syai'un muhkam mutasyabih. Muhkam karena jelas menunjukkan maknanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, muhkam mutasyabih. Muhkam, yes, jelas. Ada lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa. Jelas. Berarti muhkam. Ada lagi, innallaha ala kulli syai'in alim. Allah zat yang maha tahu. Jelas. Jelas, berarti muhkam. Ada lagi, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan semua sesuatu. Jelas. Bisa dipaham maknanya? Dalalahnya jelas. Berarti muhkam mutasyabih. Muhkam. Yes. Muhkam. Contoh daripada ayat mutasyabih seperti apa? Yang tidak jelas penunjukan maknanya seperti apa? Ada di situ disebutkan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Istawa ini mau diarahkan ke mana? Apakah istawa sebagaimana makhluk? Muhal. Allah laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan. Allah mukhalafatul hawa, berarti bukan demikian. Mau diarahkan ke mana? Tidak jelas pengarahan maknanya. Jelas apa tidak? Yang seperti itu disebut mutasyabih atau mengandung tasbih bihasabi dzahir. Jadi dari segi zahir daripada makna ayat tersebut mengandung tasbih. Istiwa zahirnya mengandung tasbih, maka zahirnya tidak dipakai. Itu disebut ayat mutasyabih. Ada lagi, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya makhluk. Ya, tangan Allah di atas tangan kalian semua, kan demikian kan? Fawqa aydihim, tangan, jisim. Seakan-akan bihasabi dzahir tasbih. Meninjau daripada zahir lafaz tersebut, ayat tersebut mengandung berarti muhkam mutasyabih. Mau diarahkan ke mana lafaz tersebut? Tidak jelas. Pengarahan maknanya tidak jelas. Kalau tangan sebagaimana tangannya muhal, Allah laisa kamitslihi syai'un. Berarti muhkam mutasyabih. Mutasyabih karena tidak jelas pengarahan maknanya. Ada lagi, walitusna ala aini. Ainun, mata. Diarahkan ke mana mata? Apa sebagaimana matanya makhluk? Muhal. Laisa kamitslihi syai'. Kemana pengarahannya? Tidak jelas. Kalau tidak jelas muhkam mutasyabih. Mutasyabih. Itu ayat muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih. Bisa dipaham muhkam? Mutasyabih jelas? Yes. Kalau kita sudah paham masalah muhkam dan mutasyabih, ya, kita lanjut di bawahnya itu bahwasanya muhkam dan mutasyabih oleh ulama dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Meninjau objek daripada pembahasannya. Namun di sini yang kita bahas ayat-ayat mutasyabih yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Untuk ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang sama, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Di situ dijelaskan bahwasanya ada dua tipe reaksi manusia ketika mendengar ayat-ayat mutasyabih. Di atasnya, ya. Ada dua tipe reaksi manusia ketika mendengar ayat-ayat mutasyabih. Yang pertama,
Itu yang amanna itu. Amanna bi kullum min indi rabbina. Yang pertama mereka mengimani ayat-ayat mutasyabih tersebut dan meyakini bahwasanya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti ayat mutasyabih ya, mengikuti ayat mutasyabih dengan bertujuan memantik fitnah, membangkitkan fitnah dan mencari-cari arti dari ayat-ayat mutasyabih tersebut. Itu reaksi yang kedua. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ dijelaskan bagaimana untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendengar ayat-ayat mutasyabih. Ulama berbeda pendapat. Ada yang tafwid, ada yang takwil. Dari mana perbedaan pendapat tersebut ditimbulkan? Dari kalimat masalah kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini yang menjadi masalah, yang menjadi alasan perbedaan pendapat dari kalangan ulama termasuknya. Ada lagi masalah definisi dan lain-lain. Di situ dijelaskan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Masalah warasikhun. Ulama berbeda pendapat, sehingga daripada perbedaan pendapat ulama masalah warasihun, beda juga pendapat ulama masalah menanggapi ayat-ayat mutasyabih. Ada yang mengatakan bahwasanya ar-rasihun tersebut atop pada lafaz Allah, sehingga kalau ar-rasihun atop pada lafaz Allah ya, kalau ar-rasihun atop pada lafaz Allah, maka arti daripada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihun ya, ada selain Allah yang mengetahui ya, tidak ada selain Allah yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui pada arti daripada ayat mutasyabih kecuali Allah dan ar-rasihun. Ar-rasihun fil ilmi. Jadi ada sebagian manusia, kata ulama, ada sebagian manusia yang bisa mengerti pada arti ayat mutasyabih, yaitu ar-rasihun fil ilmi. Ada yang berpendapat bahwasanya ar-rasihun tersebut menjadi mubtada. Sehingga kalau ulama yang berpendapat bahwasanya ar-rasihun menjadi mubtada, pengertiannya tidak ada yang tahu pada arti ayat mutasyabihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-rasihun tidak dimasukkan. Jadi selain Allah tidak ada, itu pengertiannya. Nah, dari perbedaan pendapat tersebut ya, sama-sama didasari asar sahabat yang beda. Jadi sama-sama mempunyai dasar. Ya, sama-sama berdasarkan asar daripada kalangan sahabat dan mendapat dukungan daripada Ahlus Sunnah wal. Yang keduanya sama ada dasarnya, yaitu asar dari kalangan sahabat dan ayat-ayat dan dalil-dalil lain. Yang kedua sama-sama didukung oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dasar daripada pendapat yang pertama? Apa dasar daripada pendapat yang kedua? Dalil asar daripada pendapat yang pertama ya, daripada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengerti ya, ada sebagian manusia bisa mengerti pada arti daripada ayat-ayat mutasyabihat, yaitu adalah dalil asalnya ini ya, adalah perkataan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, di sini ada kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ya Allah faqihhu, berilah pemahaman saya fid din dalam masalah agama, wa 'allimhu ta'wil. Wa 'allimhu ini dijadikan dasar oleh ulama bahwasanya takwil itu, bahwasanya ar-rasihun itu ya, bahwasanya ada yang mengerti dari selain Allah. Sebagian manusia bisa memahami arti ayat-ayat mutasyabihat. Ada yang bisa mengerti ayat-ayat arti daripada ayat mutasyabihat. Yang kedua, asar, yaitu perkataan Ibnu Abbas, ana minar rasikhin. Saya termasuk daripada rasikhin, kata Ibnu Abbas, yang mengerti pada takwil. Itu Ibnu Abbas menyatakan. Sehingga dijadikan dasar oleh ulama bahwasanya emang ada sebagian manusia yang bisa mengerti pada arti ayat-ayat mutasyabihat. Adapun pendapat yang kedua, yang pertama,
yang menyatakan bahwasanya tidak ada selain Allah, ya pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengerti pada arti ayat ini mutasyabihat, yaitu qiraah Ka'ab. Qiraahnya siapa itu lupa saya. Ka'ab bin siapa? Ka'ab bin siapa itu? Agak lupa saya namanya itu. Intinya begini, qiraahnya ya. Wa yaqulur rasikhun ya. Wa yaqulur rasikhun. Qiraah Ubaid bin Ka'ab, yaitu yang menyatakan wa yaqulur rasikhuna fil ilmi. Wa yaqulur rasikhuna fil. Jadi qiraah dari Ubaid ya, dari Ubaid bin Ka'ab. Qiraahnya bukan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihun, bukan. Tapi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa yaqulunar rasihun. Ya? Wa yaqulunar rasihun. Ya jelas kalau melihat daripada qiraah daripada Ubaid bin Ka'ab, jelas bahwasanya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengerti pada arti ayat-ayat mutasyabihat, sehingga mereka memilih tafwid. Namun di sini masalah yang kedua tersebut ya, ulama salaf mayoritas mengambil pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yakni yang mengatakan bahwasanya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengerti pada arti ayat-ayat mutasyabihat, sehingga mereka memilih untuk tafwid. Untuk tafwid, tidak mencari arti daripada ayat mutasyabihat, artinya tidak mengarahkan makna daripada ayat mutasyabihat. Namun kalau ulama khalaf lebih memilih pendapat yang pertama, yakni yang mengatakan bahwasanya ar-rasihun tersebut atap pada lafaz Allah, sehingga ada sebagian manusia yang bisa memahami daripada arti ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga ulama khalaf lebih memilih jalan untuk memilih jalan takwil untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Itu yang dipilih ulama salaf. Jadi takwil oleh ulama salaf masalah ayat mutasyabihat ar-Rahman al-istawa ditakwil menjadi istilah. Ya kan? Kalau ulama khalaf enggak, ar-Rahman al-arsy istawa. Ar-Rahman al-arsy istawa. Istawa bagaimana? Istawa. Kalau istawa zahirnya kata ulama khalaf, istawa zahirnya sebagaimana zahirnya ayat. Kalau misalnya istawa yang sebagaimana kita, muhal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Bagaimana? Allah yang tahu. Jadi ulama salaf memasrahkan artinya kepada Allah Subhanahu serta tanzih kepada Allah Subhanahu sebagaimana dijelaskan nanti di belakang. Yes. Jelas? Jelas tidak? Yes. Lah, masalah takwil kan di sini yang dibahas nanti takwilnya. Ya, masalah perbedaan ulama antara takwil dan tafwid. Namun sebelum kita bahas masalah takwil dan tafwid, kita harus tahu terlebih dahulu apa takwil tersebut, ya. Kalau takwil di situ dijelaskan di halaman 15. Ya, halaman 15. 16. Di sini beda soalnya. 16. Yes. 15 16. Ya, di situ masalah takwil dijelaskan bahwasanya takwil adalah ya, pindah daripada makna zahirnya suatu ayat, itu takwil. Jadi makna zahir daripada ayat tersebut tidak dipakai oleh ulama karena mukhal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipindah, diarahkan pada makna-makna yang lain yang memang pantas disandang Allah Subhanahu, memang mungkin dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Takwil. Makanya ada perbedaan masalah takwil dan tafwid. Ada perbedaan memang. Ada takwil, ada tafwid. Ada perbedaan masalah takwil dan tafwid. Apa takwil, apa tafwid? Perbedaannya. Kalau tafsir, takwil dan tafsir, bukan takwil dan tafsir. Kalau tafsir lebih pada menjelaskan arti daripada suatu ayat, sehingga tidak bertentangan dengan makna zahirnya, seperti tadi hunna ummul kitab, minhu ayatun muhkamat, sebagian ayat muhkamat, ya, minhu ayatun muhkamat ay idahud dalalah. Tafsirannya ada yang masalah ibtigha al-fitnah ay talabul fitnah, ya, talabul fitnah.
ibtigha al-fitnah ay talabal fitnah. Itu tafsir. Jadi masalah makna zahir dipakai juga. Tidak bertentangan bisa. Tidak bertentangan. Beda hanya dengan takwil. Kalau takwil jelas bertentangan sebagaimana iyad. Ditakwil oleh ulama menjadi kekuasaan mana? Iyad dan kekuasaan jauh apa tidak? Jauh. Cenderung bertentangan. Jauh. Makna zahirnya iyad tidak dipakai oleh ulama. Karena muhal kepada Allah Subhanahu, maka yang dipakai makna kekuasaan itu takwil. Jadi jelas perbedaan antara takwil dan tafsir. Takwil dan tafsir. Yes. Di situ masalah titik temu ada, meski berbeda dari suatu sisi ada. Guys, ulama khalaf, ulama salaf tadi dijelaskan. Rasanya ulama khalaf lebih memilih untuk takwil, ulama salaf lebih memilih untuk jalan tafwid. Ada perbedaan. Namun meskipun kedua pendapat tersebut berbeda, ya, sama-sama bertemu, ya, sama-sama bertemu dalam 2 poin. Bertemu dalam 2 poin kesimpulan. Apa? Yang pertama, kesimpulannya, kesamaannya yang pertama, sama-sama menjadikan ayat muhkam sebagai marji utama dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi ayat muhkam tersebut dijadikan marji, sehingga lafaz-lafaz mutasyabih yang makna zahirnya bertentangan dengan ayat muhkam, maka makna zahir tersebut tidak dipakai. Itu marji. Ada ayat mutasyabih seperti sebagaimana ada yang dijelaskan yadullah fawqa aydihim, seakan-akan makna zahirnya Allah mempunyai tangan. Ar-Rahman al-Istawa, seakan-akan Allah ada di atas, menetap mendidik aras, seakan-akan demikian kan? Mendidik aras. Makna yang seperti itu dikembalikan pada ayat-ayat muhkam. Apa? Laisa kamitslihi. Oh, ini laisa kamitslihi syai'un. Pedoman utamanya ayat muhkam. Berarti ini tidak dipakai zahirnya, muhal kalau misalnya dipakai makna zahirnya. Jadi marji utama daripada kalangan ulama salaf dan khalaf adalah ayat muhkam. Sebagaimana firman Allah, hunna ummul kitab. Yang kedua, sama-sama mengarahkan nas ayat mutasyabih dari makna zahirnya, ya, dan meyakini bahwa makna yang mustahil disandang oleh Allah Subhanahu wa taala mustahil dikandung dalam ayat mutasyabih tersebut. Jadi sama-sama, bukan masalah istiwa yang tafwid istiwa tangannya seperti wallahu a'lam, bukan demikian. Tapi makna yang kiranya mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah taala bertangan, Allah taala duduk, maka tidak dipakai oleh ulama. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini maknanya. Bukan seperti ini maknanya. Bagaimana? Baru tafwid. Yang pasti bukan istiwa makna duduk, yang pasti bukan tangan. Demikian. Kemudian pasrah untuk makna aslinya. Jadi sama-sama bertemu dalam titik yang sama. Kan tujuannya sama tanzih. Dan mentanzih Allah Subhanahu wa taala dari suatu yang tidak pantas disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Alhamdulillah. Yes, langsung lanjut. Ulama, ya. Situ inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Langsung lanjut situ. Ya, itu antara dasar-dasar ulama, ya, yang dasar-dasar ulama yang memilih untuk takwil. Jadi dasar-dasar ulama yang mentakwil ayat Al-Qur'an itu banyak. Bukan cuma tadi masalah rasihun, ada dasar lagi yaitu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, itu menjadi dasar. Karena dipahami daripada ayat itu, ulama khalaf berpendapat, ya, bahwasanya bahwasanya termasuk cara untuk memahami, ya, cara untuk memahami akidah Ahlussunnah, ya Allah, cara untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat mutasyabihat, yaitu dengan mengerti, ya, dengan mengerti adat istiadat bahasa, adat istiadat orang Arab, dan juga mengerti masalah ilmu-ilmu kalam Arab. Ilmu-ilmu kalam Arab seperti balaghah dan lain-lain. Sebab
apa yang terjadi itu dipahami, apa yang bisa terjadi, yang mungkin terjadi dalam kalam Arab itu mungkin terjadi dalam Al-Qur'an. Dalam kalam Arab ada majaz, di Al-Qur'an mungkin ada majaz. Dalam kalam Arab ada kinayah, di Al-Qur'an mungkin ada kinayah. Dalam kalam Arab ada yang namanya isti'arah, dalam Al-Qur'an mungkin ada isti'arah dan lain-lain. Maka cara terbaik untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat yaitu memahami ilmu Arab, ilmu kalamul Arab, yang ilmu nahwu dan balaghahnya, dan adat istiadat orang Arab itu dipahami daripada ayat inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yes. Ada catatan utama, catatan penting? Ada? Nah, itu masalah tafwidnya ulama. Tafwid yang dimaksud ulama salaf itu bagaimana? Apakah perkataan Allah punya tangan, tangannya seperti apa? Allah Ta'ala, ulama salaf meyakini bahwasanya apakah ulama salaf meyakini Allah punya tangan, namun seperti apa tangannya dan bagaimana? Tidak demikian. Ulama salaf itu membuang kata-kata Allah punya tangan, tidak dipakai Allah punya tangan tersebut. Allah Ta'ala punya tangan, tidak dipakai oleh ulama. Makna zahirnya tidak dipakai. Jadi mentanzih dulu dari sesuatu yang tidak pantas disandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pasrah maknanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan demikian. Ar-Rahman al-Arsy istawa, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Masalah Ar-Rahman al-Arsy istawa bagaimana? Apakah dengan ada yang menambahkan kalimat secara hakikat, jadi hakikatnya istiwa, ada dat-datnya istiwa? Bukan demikian. Yang seperti itu madmumah, dicela. Namun bagaimana? Ya seperti istiwa alama yaliku bihi. Istiwa ya sebagaimana dengan istiwa alama yaliku bihi. Istiwa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jelas? Yes. Ini ada masalah pembagian ta'wil tafsir. Masalah pembagian takwil dan tafsir ya. Takwil dan masalah pembagian takwil. Sudah dijelaskan bahwasanya takwil ada dua. Ada takwil tafsili, ada takwil ijmali. Ada takwil tafsili, ada takwil ijmali. Apa takwil tafsili? Apa takwil ijmali? Di situ jelaskan takwil tafsili adalah ya, takwil ijmali adalah takwil ijmali adalah di situ takwil ijmali yaitu menafikan makna yang batil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menentukan maknanya. Jadi makna yang sekiranya tidak pantas disandang Allah dinafikan, untuk makna ya, maknanya seperti apa tidak diarahkan, tidak ditentukan. Itu takwil ijmali. Adapun tafsili bagaimana? Tafsili itu mengarahkan, namun tidak menentukan. Ulama mengarahkan pada makna mana daripada ayat mutasyabihat tersebut. Itu hanya masalah pembagian takwil tok. Yes. Namun di situ dijelaskan, ada penjelasan bahwasanya meski ulama salaf katanya ya, ulama salaf kan disebutkan di awal bahwasanya ulama salaf itu lebih memilih untuk tafwid. Namun meski ulama salaf memang mayoritasnya banyak yang ulama salaf meskipun mayoritasnya memilih jalan untuk tafwid, ada ya ulama salaf pernah melakukan takwil juga aslinya, takwil tafsili. Pernah melakukan takwil tafsili. Jadi meskipun ulama salaf memang tak nakwil katanya, namun ada sebagian ulama salaf yang memilih untuk mentakwil, ada. Kapan dikerjakan oleh ulama salaf? Ketika pengarahan maknanya hanya dua. Yang satu tidak pantas disandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu memang pantas disandang Allah. Artinya pengarahan maknanya hanya itu toh. Hanya dua pilihan, pantas dan tidak pantas, maka otomatis maknanya mengarah pada situ. Seperti fauqah. Kata-kata fauqah disandangkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fauqah apa makna fauqah di situ? Dijelaskan oleh ulama bahwasanya fauqah, ulama salaf ditakwil menjadi fauqah makna Allah Maha tinggi. Maha tinggi derajatnya, maha tinggi pangkatnya, bukan di atas tapi maha tinggi pangkatnya. Itu tak pentakwilan ulama salaf.
Karena apa? Pengarahnya hanya itu yang betul, satu tok. Yes. Lanjut. Oh ya. Di situ masalah perbedaan definisi. Ini bisa dibuka? Yes. Sebenarnya jelaskan bahwasanya berikut hal-hal yang melatar belakangi perbedaan salaf dan khalaf dalam masalah ayat ini, dalam masalah ini. Jadi yang melatar belakangi masalah perbedaan ulama khalaf dan salaf antaranya adalah perbedaan definisi. Di situ definisi disebutkan masalah Imam Ghazali. Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya, kata Imam Ghazali, ayat mutasyabih itu bukan seperti demikian. Tapi ayat mutasyabih itu ayat ya, ayat yang baru didengar oleh telinga orang Arab. Sebagaimana awal surah. Awal-awal daripada awal surah, ayat awal-awal surat Hamim itu kata Imam Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, ayat mutasyabih itu seperti Hamim, Ain, Sin, Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan lain-lain. Mungkin itu sama dengan Shahibul Jalain yang mengatakan bahwasanya ayat mutasyabih tersebut la yufhamu ma'aniha, ay la yufhamu ma'aniha ka awailis surah. Sama dengan Shahibul Jalain mengatakan bahwasanya ayat mutasyabih adalah ayat yang tidak bisa dipaham maknanya ke awailis surah. Sebagaimana ayat awal surah, awal surat. Awalnya Hamim, Ain, Sin, Qaf, Alif, Lam, Mim dan lain-lain. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kalau yang dilakukan oleh ulama khalaf dalam mentakwil itu bukan mentakwil, itu mentafsiri ya. Karena yang mutasyabih itu bukan seperti itu kata Imam Ghazali. Mutasyabih itu adalah kata Imam Ghazali ya, mutasyabih itu adalah ayat yang baru didengar oleh telinga Arab toh. Seperti Hamim dan lain-lain tadi yang disebutkan. Ada itu di situ Imam Qushairi menjelaskan juga demikian. Imam Qushairi menjelaskan bahwasanya dalam kitab Syarqatus Syarqiyah di situ Imam Qushairi menjelaskan bahwasanya ayat mutasyabih itu bukan seperti itu. Tapi ayat mutasyabih adalah ayat yang menjelaskan masalah hari kiamat. Jadi yang dikerjakan seperti yang dikerjakan oleh ulama-ulama khalaf bukan takwil. Karena tidak menjelaskan hari kiamat. Jadi yang mutasyabih itu, bukan seperti takrif Imam Fathur Razi, tapi kata Imam Qushairi, ayat mutasyabih adalah ayat yang menjelaskan tentang masalah hari kiamat. Ada sebagian ulama berpendapat lagi bahwasanya ayat mutasyabih itu ayat menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Jadi bukan yang menjelaskan hari kiamat, bukan sebagaimana yang disebut oleh Imam Ghazali, bukan sebagaimana yang direfkan oleh Imam Fathur Razi. Tapi menurut ba'duhum ya, sebagian ulama, ayat mutasyabih itu ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah orang terdahulu. Ada sebagian lagi yang berpendapat bahwasanya ayat mutasyabih itu bukan itu juga. Apa? Ayat mutasyabih adalah ayat mansuh. Jadi ayat mansuhnya itu disebut ayat mutasyabih. Bisa dijelas? Bisa dipaham? Yes. Masalah perbedaan wawu di situ. Masalah perbedaan wawu kedua, itu kan perbedaan pendapat. Masalah wawu sebagaimana yang dibahas oleh sebagaimana yang dibahas tadi, bahwasanya kata ulama khalaf wawu itu ya, kata sebagian ulama wawu itu dalam ar-rasul menjadi wawu ataf sehingga ar-rasul ataf pada lafaz Allah. Jadi maknanya ada sebagian manusia yang tahu pada ayat mutasyabih yaitu ar-rasikhuna fil ilmi. Jadi ulama salaf tidak mungkin, kata ulama khalaf, kata Imam ulama khalaf, ar-rasul itu menjadi huruf menjadi ataf. Sebab bagaimana tidak mungkin ada ayat Al-Qur'an itu datang, kata ulama, ayat Al-Qur'an itu datang untuk menjadi penerang bagi penerimanya, untuk menunjukkan penerimanya. Jadi tidak mungkin kalau ada ayat Al-Qur'an yang turun dalam keadaan tidak bisa dipaham, kata ulama khalaf demikian. Kemudian ulama salaf menjawab, ayat mutasyabihat itu turun, kata ulama khalaf, itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Jadi ada hikmah daripada turunnya ayat-ayat mutasyabihat. Antaranya hikmah daripada turunnya ayat mutasyabihat yaitu ibtila, untuk menguji
manusia mau atau tidak mengimani ayat mutasyabihat dengan tanpa banyak tingkah. Itu faedah yang pertama. Kata ulama khalaf. Yang kedua, menunjukkan kedangkalan otak manusia. Ya, menunjukkan kedangkalan otak manusia sehingga mau memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah. Jadi kata ulama khalaf bahwasanya mentakwil bahwasanya waw itu huruf ataf. Karena apa? Tidak mungkin dalam ayat Al-Quran itu ada kalimat yang tidak dipaham, karena Al-Quran itu turunnya untuk menjadi petunjuk bagi umat, bagi penerimanya. Mana ada petunjuk tidak dipaham? Dijawab dengan kalam hikmah oleh ulama salaf. Yes. Di situ banyak masalah, disebutkan lagi masalah Imam Ghazali. Imam Ghazali juga menjelaskan di situ. Bisa dilanjut buka halaman 30. Nah, itu masalah keiskalan. Kalau kita dapat keiskalan, oke lah, jangan kata iya tidak masalah. Kalau masalah dalam Al-Quran ada mutasyabihat tidak masalah. Tapi kenapa dalam hadis ada ayat mutasyabihat? Apakah dia itu tidak cenderung menyesatkan? Kenapa Nabi SAW mensabdakan dengan ayat-ayat mutasyabihat? Apakah tidak menyesatkan nanti? Kemudian dengan Imam Ghazali menjawab, sahabat itu tidak sama dengan kita. Sahabat itu ilmunya sudah tinggi. Ada juga sahabat itu sudah paham bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatul hawa. Dalam akidah sahabat tertanam sudah Allah mukhalafatul hawa, sehingga tidak mungkin sahabat itu memahami ayat-ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabih dengan tajsim pada Allah Subhanahu. Tidak mungkin, karena sudah tertanam dalam hati sahabat bahwasanya Allah mukhalafatun lil hawadisi. Itu kata Imam Ghazali jawabannya. Terus dan juga jawaban kedua dari Imam Ghazali, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis-hadis mutasabih, itu ada faedah juga. Antaranya satu contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan masalah Allah Subhanahu wa ta'ala turun di sepertengah malam, sepertiga malam, itu ada faedah dari situ. Tidak sembarangan Nabi, ada tujuannya, ada faedahnya, tergantung faedah yang amat dalam di situ. Apa? Jelaskan bahwasanya ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah itu turun di sepertengah malam, maka pendengarnya otomatis lebih terdorong untuk bangun dan ibadah di sepertiga malam. Bukan berarti turun, bukan, tapi itu memang ada ya, ada faedah dari situ. Dari adanya turunnya ayat-ayat hadis-hadis mutasyabihat itu ada faedah tertentu daripada Nabi Muhammad SAW. Yes. Kemudian isu mengambil tamsil, Imam Ghazali itu tamsil, ya, tamsil. Di situ lagi dijelaskan ada yang kurang tadi ya, masalah korina. Seharusnya kan Nabi menunjukkan korina. Kenapa Nabi tidak menunjukkan korina kalau emang makna zahirnya tidak dimaksud? Kalau emang makna zahir daripada hadis mutasyabih tersebut tidak dimaksud, seharusnya Nabi menunjukkan korina bahwasanya bukan makna zahirnya dimaksud. Kata Imam Ghazali dijawab lagi bahwasanya cukuplah ilmu sahabat yang menjadi korena. Cukuplah keyakinan sahabat, ilmu sahabat yang menjadi korena bahwasanya Allah Subhanahu tidak mungkin, ya, bahwasanya suatu yang mustahil tidak mungkin dimaksud dalam hadis tersebut. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dimaksud dalam hadis tersebut. Terus tamsilnya di situ sebagaimana ada contoh ya. Masalah ayat mutasyabih, masalah tidak menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepada sahabat masalah arti daripada ayat mutasyabihat tersebut sebenarnya, daripada hadis mutasyabihat sebenarnya, dikasih contoh. Ada seorang raja kata di situ, kalau saya intinya demikian, seperti halnya ada seorang raja mengatakan bahwasanya ada seorang anak yang berbicara dengan seumurannya, kemudian bicara bahwasanya tangan Baghdad ada tangan raja. Apa mungkin raja memegang Baghdad? Tidak mungkin. Sebesar apa ada tangan raja? Tidak mungkin. Berarti apa yang dimaksud? Tidak usah dijelaskan, wis. Artinya dimaksud di situ adalah raja menguasai. Kalau kita sudah seumuran, pada di akal jangan orang, maka kita akan paham dengan sendirinya. Satu contoh lagi, dibilang bahwasanya seperti kemarin yang terjadi, ya, bahwasanya ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya,
rebutan kursi, masa afu rebutan kana. Jantung tangdi. Ya tak mungkin seperti itu. Yang tahu ya, yang sudah yang punya akal pasti paham bahwasanya yang rebutan kursi, yang dimaksud dengan rebutan rebutan kursi itu bukan rebutan kursi yang kuat tujuh dina kok baik, bukan demikian apa, tapi rebutan kekuasaan, bukan rebutan kursi presiden. Benih tak kelar meleja. Nah demikian, itu sudah dipaham. Jadi sama halnya dengan Nabi menjelaskan pada sahabat, Nabi sudah pasti paham. Maka tidak usah dijelaskan, ya kan? Bisa dipaham? Wes. Situ masalah perbedaan ruang dan waktu. Lah, juga yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara ulama dan khalaf dan salaf adalah perbedaan waktu. Di masa ulama khalaf ya di masa dari jarak jauhnya ya, masalah ulama khalaf, jarak antara ulama khalaf dan salaf itu jauh. Jadi mungkin kata ulama, mungkin ada mungkin suatu yang tidak pernah terjadi di ulama salaf mungkin terjadi di ulama khalaf. Jadi di ulama khalaf belum ada hasyawiyah, belum ada sian. Di ulama salaf belum ada hasyawiyah, belum ada jasmiyah. Kemudian di ulama khalaf terjadi, ada hasyawiyah, ada jasmiyah, ada lagi apa? Ada Mu'attilah, ada Mu'tazilah, ya kan? Mu'tazilah yang semoga pengajarannya Mu'tazilah semakin menyebar, semakin bangkit, semakin merajalela, kayaknya semakin menyesatkan pada umat. Dan itu juga menjadi alasan ulama khalaf kenapa mentakwil. Mentakwil. Syekh Abdul Tin disini menjelaskan bahwasanya teori daripada ulama khalaf ya, teori balaghah di masa ulama salaf juga masih belum dikenal. Artinya ulama salaf itu belum mengenal masalah isti'arah. Pembagian ilmu balaghah itu belum dikenal oleh ulama salaf. Isti'arah, majaz dan lain-lain itu belum dikenal. Bedanya dengan ulama khalaf. Kalau ulama khalaf teori balaghah sudah lengkap. Artinya teori untuk memahami ilmu kan sudah lengkap. Maka dari itu mendorong untuk ulama khalaf mentakwil. Yes. Dan lagi katanya takwilan yang tercela, di situ jelaskannya. Dan lagi takwilan yang tercela itu takwilan yang untuk membangkitkan fitnah. Lah ulama khalaf itu mentakwil bukan untuk membangkitkan fitnah, tapi untuk menunjukkan umat pada jalan yang benar, bukan untuk membangkitkan fitnah. Dan juga ulama khalaf mentakwil itu bukan asal-asalan. Ulama khalaf mentakwil ada dasar, ada hujjah yang kuat yang mendasari ulama khalaf untuk mentakwil. Jadi tidak ada alasan untuk tidak diperbolehkan, untuk tercela tidak ada. Karena beliau punya ada dasar, antaranya yang disebutkan tadi ada asar daripada sahabat, ada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan demikian. Dan juga alasan-alasan seperti yang disebut tadi. Jelas? Langsung situ terakhir karena waktunya sudah kesimpulannya. Kesimpulannya masalah perbedaan dua pendapat ulama khalaf dan ulama salaf, masalah mentakwil dan tidak mentakwil, kita boleh pilih salah satunya. Ya? Boleh pilih satunya. Namun di zaman-zaman yang ramai fitnah seperti sekarang ini, ya kan banyak hasawiyah, ada sekarang manunggal dan lain-lain. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang nyeleweng yang sekiranya mengandung tajzim pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman sekarang itu lebih baik, alangkah lebih baiknya kalau kita mentakwil. Mentakwil sebagaimana kalam-kalam Imam Nawawi dalam Muqaddimatul Majmu', di situ dijelaskan. Kenapa kok demikian? Sebab emang ada kalanya manusia itu tenang, ya. Ketika menanggapi ayat, tidak tenang menanggapi ayat mutasyabihat. Ketika ngiding ayat mutasyabihat tak tenang. Apa maksud dari? Masa istiwa dari? Tak mungkin. Apa maksud dari? Tak tenang, timbul pertanyaan tak mari. Atau benda-benda awam, kadang-kala ketika benda-benda awam pasti timbul lain benda awam. Ngiding ketika istiwa yang terhadap pasti timbul. Berarti Allah Ta'ala di atas. Timbul demikian kadang-kadang kalau orang awam. Maka ketika demikian alangkah lebih baiknya untuk kita mentakwil, sehingga orang awam tidak tersesat, ya kan? Orang awam tidak tersesat, dan apa yang menjadi pertanyaan di balik kita bisa terjawab, ya. Keraguan hilang. Wes. Intinya itu. Ya, adapun saat keraguan itu sudah sirna dari hati kita, ya.
tiada yang mengancam, tak ada perang yang mengancam akidah kita, maka alangkah lebih baiknya kita dorong ulama salaf. Jadi kalau misalnya tidak ada keraguan sama sekali tanpa mentakwil, ya, maka alangkah lebih baiknya ulama salaf saja. Jadi mun bah pentah banding awam sampean, pentah banding awam ya, daripada sampean ketika pentah banding awam, daripada orang awam timbul tanya lebih baik enggak usah buka-buka ayat mutasyabih, cukuplah kikan awam seperti itu. Demikian, ya. Yes. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kekurangan dari penjelasan atau subkulisan kesalahan, ya saya mohon maaf. Ya, mungkin ada pertanyaannya. Ya. Sebelum dibuka pertanyaan, bisa saya simpulkan bahwa sikap kita seperti saya tadi muqaddimah ya, jelaskan di prolog dari acara ini, bahwa dalam menghadapi ayat mutasyabih kita harus mengambil sikap yang tepat sehingga kita tidak menyempal daripada ajaran agama Islam yang tepat. Kita tidak seperti Mujassimah yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki jisim seperti kita, atau Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah itu pasti bertempat sehingga sama dengan kita, atau belakangan ini Wahabi mengatakan Allah itu ya punya tangan. Apa landasan ayatnya? Ya yadullah fawqa aydihim. Sehingga kita bisa mengambil dari ulama salaf dan ulama khalaf dua sikap. Pertama takwil, yang kedua adalah tafwid. Kalau saya kebalik ya, tafwid dan takwil. Tafwid berarti kita menyerahkan makna daripada ayat mutasyabihat itu, ayat yang seakan-akan ini menunjukkan bahwa Allah itu berjisim, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita jelaskan, oh ini maknanya ini, ini maknanya. Tidak. Kita yakini bahwa yadullah itu bukan bermakna yad dalam makna zahir, tetapi kita tidak kemudian menentukan apa maknanya. Nah, kalau takwil kita mengatakan yad ini bukan bermakna tangan, sekaligus kita tentukan makna apa maksudnya yad di sini. Mungkin maknanya adalah menguasai. Nah, kemudian mana yang harus kita pilih? Apakah tafwid atau takwil? Sebenarnya harus ada peninjauan masing-masing. Seperti dijelaskan di kesimpulan bahwa ya tergantung situasi. Misalkan sami yang tenang dengan tafwid, cukup tafwid, maka tidak usah kemudian takwil. Tapi kalau misalkan untuk menenangkan hati harus takwil, maka kita harus takwil. Nah, mungkin dari penjelasan tadi ada dari teman-teman ingin bertanya, silakan saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Belakang 1, 2, lagi. Tidak ada. 1 lagi. 3 ya. Jangan sungkan-sungkan, ini sharing terbuka dengan narasumber. Silakan yang paling belakang perkenalkan nama, dan karena sepertinya mic-nya enggak sampai atau ya untuk menyampaikannya cukup repot, bisa agak sedikit dilantangkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami adalah Abdul Qadir. Kami ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, pertanyaan kami berkenaan dengan hikmah yang ada tadi telah disebutkan bahwasanya ini ibtila kan. Ibtila bahasanya untuk mencoba bagaimana keimanan dari para sahabat kan demikian. Yang kami ingin tanyakan pertama, iya memang para sahabat pasti iman. Kalau sekarang tujuannya kepada orang awam, bagaimana orang awam seperti itu? Apakah tidak tambah sesat mereka yang sedemikian? Itu pertama. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan juga berkenaan dengan tafwid. Masalah tafwid di sini sudah dikatakan dalam Al-Qur'an, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Apakah tidak tertuju dengan adanya ayat tersebut sudah seharusnya untuk melakukan tafwid? Ya seperti itu. Yang juga ada, mohon maaf, 3. Ada yang 3 ini juga berkenaan dengan Mujassimah. Nah, Mujassimah di sini kami menemukan dengan beberapa takbir. Indah Syafi'iyah itu mengatakan tidak boleh sampean itu langsung murah-murah mengkafirkan seseorang. Sedangkan tadi yang telah diterangkan oleh moderator, ketika ada seseorang yang mengatakan Mujassimah, tajsim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu otomatis langsung dikatakan kafir. Sedangkan dalam masalah furu'iyah yang sedemikian tidak boleh langsung mengatakan kufur terhadap seorang. Bertanya kepada moderator ini ya. Agar menghilangkan raibun seperti itu bahasanya. Siap. Ya seperti itu mungkin. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini dari 1 orang 3 pertanyaan, mungkin agar kita saling
biar tertata rapi gitu, mungkin dijawab dulu. Jadi pertanyaan pertama Ustadz Hasin ya, selaku narasumber. Lah katanya tadi dijelaskan bahwa adanya ayat mutasyabihat itu sebagai ibtila ala imani sahabah. Sekarang kalau kepada orang awam, opo hikmahnya? Apa hikmahnya? Tidakkah itu kemudian menjadi semakin para orang awam? Lah ini iya, berarti orang awam punya tangan. Gimana? Kalau sahabat jelas keimanannya kuat. Kalau orang awam gimana cara kita menjelaskannya kepada mereka? Apa hikmahnya di balik Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat kepada umat Nabi Muhammad yang secara ketok moto umat Nabi Muhammad itu tidak hanya sahabat semua, ada yang awam, ada yang cerdas, ada yang tidak. Yang cek. Yang kedua ini masalah tafwid. Apakah kita tidak cukup berlandaskan kepada ayat Al-Qur'an ya? Warasikhuna illallah warasihuna yaquluna amanna. Tidakkah ayat ini sudah cukup? Satu saja pilihannya, tafwid saja sudah. Karena ayat-ayatnya seakan-akan satu pilihnya. Jadi warasihuna yaquluna amanna, tidak kemudian mentakwil. Untuk pertanyaan ketiga ini biar bisa dijawab oleh narasumber nanti. Iya, tadi itu ya katanya tajsim itu langsung kafir atau tidak? Kok seakan-akan ini bertanya kepada moderator sebenarnya. Moderator tadi langsung mengkafirkan mujassimah. Ya opo iki katanya. Wow, menyerang moderator. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama tadi masalah apa? Ya, orang awam. Jadi kalau untuk orang awam itu apa? Apakah tidak menjelaskan intinya demikian kan? Iya, kalau pada sahabat itu ibtila kan demikian. Itu kan yang ditanya yang dibahas tadi masalah itu adalah qaulun Nabi lis sahabah. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ya. Kalau masalah kepada orang awam bagaimana ya? Kalau masalah orang awam bagaimana kan sebagaimana kesimpulan yang disebutkan. Jadi makanya kalau kita bicara pada orang awam, kalau sekiranya orang awam tersebut banyak tanya, ya dijelaskan. Sekiranya orang awam tersebut timbul pemahaman atau faedah yang kedua ada. Ya yang pertama kan faedahnya emang ibtila, itu li sahabat qaulun Nabi. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok mengatakan kata-kata tasbih? Kata-kata mutasyabihat kepada sahabat? Karena ibtila li sahabat. Jelas, ibtila li sahabat. Yang kedua ini yang mencakup pada Yang kedua untuk bukan di sahabatnya, jadi ibtila untuk menguji. Kalau pada orang awam itu kan pada sahabat tadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua pada orang awam seharusnya demikian seharusnya kan demikian kan. Jadi pada sahabat demikian ya, sahabat ketika kita ngam seharusnya demikian sesuai dengan ibtila tadi. Terus yang kedua masalah faedah yang kedua adalah menunjukkan kedangkalan otak manusia. Sehingga malitapat saya dengan sampean itu, saya dengan antum itu pada kini otak. Pemahamannya tidak, ilmunya tidak seberapa, kecil. Pada banyak tak duga, maka demikian bagaimana pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak tengkar. Seharusnya demikian. Itu. Jelas, seharusnya pasrah, demikian ya. Seharusnya pasrah itu yang menunjukkan kedangkalan daripada otak manusia. Yang kedua, ibtila, menguji apakah manusia itu mau. Kan demikian kan? Ya mana kau banyak tanya, yakin berarti tak kuat kau jinna. Demikian, bisa dipaham? Apakah mau mengimani? Tanya banyak tingkat, banyak tanya, kan demikian. Itu bisa dipaham? Terus yang kedua? Ayatnya seakan-akan hanya menunjukkan Makanya ulama tersebut ya, ulama-ulama khalaf bukan hanya berdasarkan itu. Antaranya perbedaan ulama khalaf masalah ar-rasikhun, ada yang mengatakan itu menjadi ataf, ada yang mengatakan mubtada. Berarti sampean mengambil mubtada yang menjadi mubtada. Jadi seakan-akan ini ayatnya sudah menunjukkan demikian. Apalagi didukung dengan perkataan Ubay bin Ka'ab, wa yaqulur rasihun. Tapi kalau masalah ulama khalaf itu dasarnya lain, beda. Jadi yang mengatakan ulama khalaf itu boleh mentakwil dengan alasan bahwasanya ar-rasikhun tersebut menjadi atop ya, atop menjadi
Wow pada Ar-Rasul itu huruf atop, Ar-Rasul atop pada lafaz Allah, itu bukan cuma itu dasarnya. Antaranya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Yang kedua perkataan daripada Ibnu Abbas. Apa perkataan daripada Ibnu Abbas? Saya termasuk rasikhun yang tahu pada takwil. Yang kedua, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi dua dasar. Bukan hanya satu itu. Jadi makanya sama-sama kuat dasarnya. Ya kalau sampean cuma satu, oh iya, seakan-akan demikian, tapi diambil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan Ibnu Abbas. Kan bisa dipaham kan? Jelas. Ayo terus yang ketiga. Enggak ada tadi. Apa? Tajzim. Ya. Itu kalau Imam Muzali itu sangat marah. Dalam suatu kitab Imam Muslim itu menjelaskan bahwasanya ya, kulluman bibalihi kulluman apa? Barang siapa, intinya demikian, barang siapa yang di hatinya terbesit kulluman khatara bibalihi jismun murakkab anna Allah taala jismun murakkab katanya. Barang siapa yang di hatinya terdapat tajsim pada subhanallah, pada Allah subhanahu wa ta'ala, cuman tidak mau terbesit dalam hatinya tajsim pada Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa abidus sanamin, maka orang tersebut adalah abidus sanamin, kata Imam Ghazali. Kenapa demikian? Kenapa dianggap abidus sanamin, kata Imam Ghazali? Karena Imam Ghazali, orang-orang yang menyembah berhala itu kafir. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala, yaitu jisim. Maka barang siapa yang menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia menyembah yang berjisim, sama dengan menyembah berhala, kata Imam Ghazali. Maka kufrun, itu kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali demikian. Jelas? Ya, yes. Yang tadi belakang, yang tanya lagi tadi, nama dan pertanyaannya. Oh, sampean ya, monggo. Namanya dulu siapa? Nama kami Muhammad Dor. Kami mau bertanya mengenai perbedaan antara takwil yang ijmali dengan tafwid. Soalnya kalau yang takwil yang tafsili dengan tafwid itu sudah sangat jelas. Kalau takwil tafsili yang awalnya yadu itu adalah tangan, terus oleh ulama diganti dengan kekuasaan. Kalau tafwid ya pasrah pada Allah, intinya bukan tangan-tangan seperti kita. Terus seakan-akan tafwid ini kayaknya sama dengan takwil yang ijmali. Yang mana kalau di sini takwil ijmali itu menafikan makna yang batil bagi Allah tanpa menentukan maknanya. Seakan-akan itu sama dengan yang takwil. Itu bedanya itu apa dengan sejarah? Lagi saya mungkin yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Bawaji Sutri, datang dari Kota Pasuruan. Kami ingin bertanya bahwasanya suatu saat kami ketika membaca Al-Qur'an, membaca ayat walahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Jadi di dalam kitab-kitab tauhid yang telah kami pelajari bahwasanya Allah itu Allah itu kekal. Nah, sedangkan di dalam ayat itu mengatakan bahwasanya mereka orang ahlul jannah itu khalidina fiha abada gitu. Tapi gimana ini maksudnya? Kalau seakan-akan ada yang kekal selain Allah. Mungkin saya langsung serahkan koordinator kepada narasumber. Antara takwil ijmali dan tafwid ini apa bedanya? Kok seakan-akan sama? Yang kedua adalah Allah Ta'ala itu bakin, ya. Kemudian di ayat Al-Qur'an ada juga menerangkan khalidina fiha, ahlul jannah itu khalidina fiha. Nah, sekarang seakan-akan ada zat lain yang kemudian kekal selain Allah. Ini gimana gitu? Silakan. Ya. Untuk yang pertama tadi ya, pada aslinya tajwid ijmali itu dan tafwid itu satu. Jadi ulama itu ya, ulama salaf melakukan takwil namun takwil ijmali, demikian. Jadi dimakan tafwid. Mensucikan daripada makna zahirnya
tidak dipakai oleh ulama. Kemudian untuk masalah makna yang dipakai bagaimana, untuk masalah maknanya daripada ayat-ayat mutasyabihat tersebut, ulama memasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menentukan. Ya, tidak mengarahkan maknanya. Ulama salaf demikian. Jadi satu. Ya, jelas. Makanya di situ yang dijelaskan ulama salaf dulu ada yang mengerjakan takwil tafsir ini. Kalau ijmali memang tafsir itu jelas. Wis. Yang kedua masalah khalidina khalidina fiha. Jadi kekal dalam surga ya. Jadi masalah Allah Subhanahu wa taala itu memang wajibul baqa. Ya, wajibul baqa. Allah memang wajibul baqa. Allah itu wajib baqa. Jadi kekalnya Allah itu wajib. Wajibul qidam wal baqa, wajibul wujud, demikian. Kalau masalah surga, jadi surganya dulu sih. Surga itu bukan wajibul baqa. Bukan. Benang, adanya surga itu benang. Karena didahului oleh tidak ada, kemudian ada. Terus untuk masalah tidak adanya, terserah Allah. Allah kan benang membuat sesuatu itu menjadi tidak ada, atau dirusak ada, atau terus diadakan. Nah sekarang untuk surga emang Allah dikekalkan, bukan kekal, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu. Kalau Allah wajibul baqa, jelas demikian. Ada lagi, kami buka lagi pertanyaan. Iya silahkan langsung, nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Patrick. Sebenarnya saya bukan tanya di sini, cuman kurang paham dari penjelasannya narasumber. Tadi yang pertanyaan pertama itu kan kenapa kok yang masalah orang awam ketika menemukan hadis misalnya itu kalau kalau kita semua membacakan hadis kepada orang awam, terus orang awam itu banyak pertanyaannya, maka kita harus menjelaskan. Misalnya ada orang awam ini nemu hadis sendiri, nemu yang masih mutasyabihat. Ini apakah nggak menyesatkan gitu? Nemu sendiri, bukan dikasih tahu. Ketika belajar gitu. Iya, nemu sendiri, pasti kan kayak yadullah fawqa aydihim misalnya. Ini orang awam ini nemu sendiri. Ini apa nggak menyesatkan? Yang kurang paham dari situ. Ada lagi mungkin? Belakang, silakan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Rahman. Pertanyaan begini, apakah memang tetap dikategorikan ulama salaf yang mentakwili ayat mutasyabihat di masa yang mana belum berkembangnya teori ilmu balaghah? Apakah tetap dikategorikan kafir? Sedangkan di masa itu masih belum berkembang ilmu balaghah. Terus dia mentawili ilmu Al-Quran, mutasyabihat itu, sehingga pemahamannya keliru. Apakah tetap dikategorikan kafir? Sedangkan harusnya yang dikategorikan tergolong kafir yang mentakwili ayat mutasyabihat itu orang-orang yang di masa khalaf seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, apakah seperti itu? Karena masih belum berkembang gitu ya, sehingga orang terpaksa gitu ya, terpaksa sesat gitu ya. Seakan-akan terpaksa sesat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan lagi Ustaz narasumber ya. Tadi antum menjelaskan tentang hikmah adanya ayat mutasyabihat. Ini oke lah orang awam itu misalkan sedang belajar dengan kita. Sekarang kalau misalkan dia lagi baca-baca sendiri misalkan, kemudian dia menemukan ayat mutasyabihat, tidakkah ini penyesatan langsung? Blek, cetoran kepada otak mereka. Kemudian yang kedua adalah tadi gini, ini sepertinya harus agak diperinci dulu pertanyaannya ya. Dalam masa-masa kholaf itu, masa-masa awal abad-abad keislaman di mana khazanah keilmuan Islam masih belum berkembang, teori ilmu balaghah masih belum berkembang. Sehingga orang masih belum mengerti isti'arah. Maaf ya, sebagian ya, bukan semuanya. Sebagian orang itu mungkin yang masih belum mengenal isti'arah, tidak ada majaz di sana, tidak ada kinayah. Sehingga seakan-akan orang itu ketika bertemu dengan ayat mutasyabihat yadullah fawqa aydihim, karena tidak ada konsep ini, tidak ada teori majaz, tidak ada teori isti'arah, tidak ada teori kinayah, secara terpaksa otak mereka mengarahkan, oh iya ini tangan seperti tangan kita. Lalu gimana, apakah tetap kafir kalau orang seperti itu?
bukan karena dia itu tidak mau memahami ayat Al-Quran secara benar, tapi karena memang waktu itu tidak ada teori yang menuntut dia untuk berpikir ke sana. Sehingga dia terpaksa sudah. Tidak ada jalan lain, dia ketika bertemu dengan iyad, oh ini tangan sudah. Kenapa? Karena waktu itu memang tidak ada teori yang mendukung untuk ke sana. Jalannya masih belum ada. Apakah kalau orang seperti ini misalkan dia memahami iyad gini, kemudian dia keliru, apakah dia tetap kafir? Keliruannya dia bukan karena dia itu tidak mau memahami, tapi karena memang masih belum ada konsep atau teori ilmu balaghah yang sekarang yang seperti sekarang ini. Silakan Bapak narasumber. Yang pertama apa? Oh, orang awam. Jadi masalah ketika baca-baca, orang awam itu orang tak tahu aslinya. Kalau baca-baca Al-Quran alim terus harus tahu pada artinya, itu bukan awam lagi sudah aslinya. Demikian. Namun ya ketika kita mendengar pada perkataan orang awam sedemikian, Allah Ta'ala ada di atas, misalnya ada orang awam berkata demikian kan, misalnya ya ada orang awam bilang Allah Ta'ala di mana? Di atas. Ya, Allah, saya berdoa pada yang di atas misalnya ya. Kata orang awam demikian, maka husnudzon kita untuk orang awam, daripada kita menjelaskan malah tambah timbul tanya orang awam ya, tambah bisa jadi tambah menyesatkan orang awam. Kan tak lemari mendeng awam itu memang orang awam dia tidak mempunyai dasar. Maka alangkah lebih baiknya kita husnudzon pada orang awam. Jadi yang dimaksud oleh orang awam tersebut bukan Allah Ta'ala seperti di atas, bukan. Mungkin ada makna yang dimaksud oleh perkataan orang awam, yaitu kita. Sehingga kita tidak berdialog dengan orang awam tok. Karena kalau sama orang awam semakin didialogi, semakin bosan, tak dasar. Kecuali orang awam yang sudah mempunyai dasar. Artinya berkata-kata orang awam yang sudah mempunyai dasar, sudah tahu bahwa masalah mukhalafatul hawadits dan lain-lain. Artinya sudah kita pernah menjelaskan. Demikian, ya. Jadi untuk masalah orang awam yang sudah baca-baca, kemudian itu apakah masih tetap kafir? Intinya itu apa? Kalau orang ketika di awal-awal Islam itu kan masih belum berkembang, masih belum ada teori. Enggak, yang pertama tadi. Oh ya, apakah kalau orang awam apa itu hikmahnya? Gimana kalau orang awam bukankah itu langsung sesat gitu? Oh, ya itu is. Jadi kalau orang awam masalah sesat dan tidak sesatnya tergantung dari pemahaman kita. Kalau memang tajsim maka sesat. Tapi kalau kita misalnya ya, intinya kalau orang awam baca-baca Al-Quran langsung paham, itu bukan orang awam. Orang awam itu baca-baca Al-Quran pun tak tahu, mungkin baca Quran pun tak tahu. Ya. Jadi kalau misalnya sampean dengar emang perkataan langsung dari orang awam bahwasanya Allah Ta'ala saya berdoa pada yang di atas, kata orang awam, maka alangkah lebihnya kita husnudzon saja. Jadi mungkin yang dimaksud oleh situ bukan itu, tapi yang dimaksud itu Allah Maha Tinggi. Saya berdoa pada zat yang maha. Sehingga apa? Kita tidak mendebati orang awam sehingga timbulnya nanti semakin timbul bingung. Demikian ya. Untuk ketika menghadapi orang awam. Terus yang kedua? Apakah orang itu tetap dihukumi kafir kalau kesalahannya? Ya. Jadi ada orang di masa-masa dulu masih belum ada teori tafwid ya. Teori-teori balaghah kan demikian. Kemudian dia memaksakan untuk mentakwil, maka bagaimana? Apakah kita aslinya kita itu jangan terlalu mudah menghukumi orang kafir intinya ya. Makanya saya itu tadi tidak gampang-gampang mengatakan orang kafir dari awal sampai sekarang, baru masalah perkataan Imam Ghazali yang saya kutip langsung kafir, ya kan? Ya kan? Jangan mudah-mudah, intinya sesat demikian ya. Paling tidak lah itu wis. Ya, intinya gitu. Jadi tak pangkempang, karena itu semakin kempang memancing amarah daripada kanan situ. Kan demikian kan? Oh, kempang ngapir, makan mah demikian. Tapi kalau memang kita tetap harus menghukumi kafir. Demikian. Masalah itu, kalau masalah ada orang yang memaksa untuk mentakwil, kemudian salah pentakwilannya, apa sesat, ya tetap dikatakan sesat. Makanya ulama salaf sudah memberi jalan bagi kita, ya tafwid itu ulama salaf sudah. Jadi takwil ijmali yang dipakai tafwid itu wis. Jadi belum ada ilmu balaghah, ulama sudah memberi jalan tafwid. Jadi ketika mendengar ayat mutasyabihat ya tafwid. Kemudian nanti menggali-gali sendiri, yaitu ibtial fitnahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an tadi, jelas. Fa man ladina fi qulubihim zayghun fayatabi'una
ma tasyabaha min ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili, seperti itu yang saya tanyakan. Ya mungkin cuman ini ada saya tambahan dari saya pribadi ya untuk yang tajsim. Ustadz Qadir, ya Bapak Qadir, bahwa memang betul ya, karena ini yang menyampaikan saya maka saya akan bertanggung jawab bahwa kalau kita langsung mengkafirkan orang yang mentajsim Allah Subhanahu wa taala ya tidak. Kalau kita lihat di pembahasan Mukhalafatul Hawadisi di kitab Hasyiah Duzuki itu ada pentafsilan. Kalau orang itu kemudian mentajsim Allah inna lillahi jasadan ka'jasadina, maka dia itu jelas kafir. Kalau dia hanya mengatakan inna lillahi jasadan laisa ka'jasadina, maka tidak kafir tapi fasik. Itu kalau di Hasyiah Ad-Duzuki. Mungkin apakah beda dengan Imam Ghazali tadi? Mungkin itu butuh kajian yang lebih mendalam. Kemudian masalah tadi ini saya juga menambahkan ya, masalah khalidina fiha gini. Ini agak menjelaskan lebih panjang ya, bahwa untuk surga itu memang memang kekekalannya itu syar'an, alias oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dikekalkan. Tapi secara hukum akli kan gini, ada hukum akli ada yang syar'i gitu ya. Kalau syar'i maka surga dan neraka kekal. Kenapa? Karena memang dinas oleh Allah Subhanahu wa taala kekal. Namun secara akal, apakah Allah wajib mengkekalkan surga dan neraka? Tidak. Kenapa? Karena Allah itu tidak wajib melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi secara akal, kalau menghukum akli ya, Allah bisa kemudian tidak mengkekalkan surga dan neraka. Contohnya seperti ini. Para anbiya, kalau para anbiya itu jaiz ya, irsalul anbiya itu jaiz, tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala secara hukum akli. Tapi secara hukum wuku'an atau syar'iyan wajib. Kenapa? Karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinas dan juga sudah terjadi pengutusan para anbiya. Jadi harus dipilah-pilah seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di pembahasan al-misluh di Duzuki lagi ya. Al-misluh itu harus sama tiap partikelnya. Tiap juznya harus sama. Sehingga ketika kita katakan Allah punya kudrah, kita punya kudrah, apakah sama? Oh tidak. Kenapa? Karena kudrah kita masih menggunakan wasilah. Maka apakah dikatakan sama? Tidak. Seperti tadi, apakah kekekalan surga itu sama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak. Kekalnya surga ada awalnya, kekalnya Allah tidak ada awalnya. Untuk dikatakan sama maka harus sama, tiap juznya harus sama. Kalau masih ada beda sedikit maka tidak bisa dikatakan al-mithlu. Begitu ya. Itu sekadar tambahan dari saya. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara seminar. Kalau saya simpulkan sekali lagi, maka sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi ayat mutasyabihat itu ada dua, ada takwil, ada tafwid. Walaupun tafwid itu sebenarnya juga takwil, cuman takwil ijmali seperti itu saja. Nah, mana yang harus kita pilih? Tergantung situasi ya. Antum a'lamu bi umuri nafsikum, bukan dunyakum ya. Maksud saya ini dalam muktabas gitu ya. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada Bapak Master of Ceremony. Terima kasih kami sampaikan menginjak anak tangga acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang langsung akan dipimpin oleh narasumber kita Al-Ustadz Hasin. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Penutup acara kita pada sore hari ini adalah pemberian ijazah dari narasumber kita Al-Ustadz Hasin kepada para anggota seminar. Kepada beliau kami haturkan. Sebelum ini saya jelaskan kawannya ya, bahwasanya ijazah ini bukan dari saya namun dari guru saya ya. Jadi atas perintah daripada guru saya sampean menerima ijazah. Jadi menerima ijazahnya saya sampean. Jadi sampean itu langsung syaratnya nanti ke guru saya ya. Satu. Namun hanya yang mengucapkan saya. Yes. Jadi
Saya jasakan kitab ini dari guru saya kepada sampean. Ajastukum. Semoga bermanfaat, menjadi dasar akidah kita, menjadi dasar penguat akidah kita. Amin Allahumma amin. Yes. Terima kasih kami sampaikan dengan berakhirnya pemberian ijazah. Barusan berakhirlah acara seminar pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya Rabb. Terakhir kami sebagai MC pada sore hari ini undur diri. Jika ada salah dari tutur kata atau yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.